Halo teman-teman, kali ini saya akan coba menyampaikan terkait satu buku karangan David Parmenter yang berjudul KPI atau Key Performance Indicator. Ini saya baca e-booknya di Google Play Book, ada Key Performance Indicator. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang berminat baca, mungkin bisa mengunjungi Google Play Book. Nah, jadi apa sih KPI ini? Simpelnya KPI itu adalah alat ukur yang kita gunakan atau suatu perusahaan gunakan untuk mengukur kinerja dari perusahaan tersebut. Dan sifatnya bisa diturunkan. Maksudnya seperti apa? Jadi kayak misalkan dari corporate sendiri punya indikator kinerja, nanti sampai ke level departemen bahkan individu gitu kita bisa diturunkan gitu. Nah tapi nggak semua perusahaan menggunakan KPI karena beberapa ada yang menggunakan tools lain seperti halnya BSC atau Balance Scorecard dan OKR atau Objective Key Result. Nah biasanya pakai OKR itu perusahaan-perusahaan startup yang dia memang sifatnya project based bukan rutin kayak gitu. Karena KPI ini sifatnya repeat, rutin dan lain sebagainya. Makanya beberapa mostly perusahaan-perusahaan yang konvensional itu dia pakainya KPI. Nah kembali lagi ke bukunya David Parmenter. Dia menjelaskan beberapa hal pengkategorian mengenai performance indikator atau tolak ukur kinerja lah ya. Nah, jadi dia menjelaskan bahwa sebenarnya ada 4 kategori yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan tersebut. Pertama adalah performance indikator, yang kedua adalah result indikator, yang ketiga adalah key performance indikator, dan yang keempat adalah key result indikator. Nah bedanya apa sih keempat hal tersebut? Nah di video ini dan mungkin video selanjutnya akan kita jelaskan secara rinci. Nah kita coba jelaskan dari performance indikator terlebih dahulu. Jadi simpelnya performance indikator itu adalah kumpulan dari semua indikator kinerja yang digunakan oleh perusahaan gitu. Baik itu sebagai indikator kinerja yang bersifat vital atau inti, ataupun yang non vital atau tidak inti seperti itu. Karena ketika kita mengkategorikan atau kita membuat satu kelompok performance indikator yang merupakan kunci dari satu proses, maka itu selanjutnya disebut sebagai KPI seperti itu. Jadi sebenarnya ada 4 performance indikator, result indikator, key performance indikator, dan key result indikator. Nah, David Parmenter ini menjelaskan bahwa banyak sekali perusahaan yang salah kaprah untuk menggunakan KPI atau indikator di masing-masing departemen atau di level individu atau di level korporat itu sendiri. Kayak David Parmenter menjelaskan bahwa PI itu something yang kita bisa ukur dan bukan merupakan suatu hasil. Dengan kata lain, PI itu adalah satu aktivitas yang diukur yang menunjang keberhasilan satu proses kayak gitu. Makanya harusnya menurut David Parmenter yang dijadikan PI atau performance indicator adalah satu hal yang tangible atau bisa diukur dan berupa aktivitas, baik itu di saat ini atau yang akan mendatang seperti itu. Nah, contoh kecilnya PI misalkan di satu departemen, misalkan HR, di training misalkan ya, itu ada man hours training, terus misalkan ada persentase kelulusan peserta training atau persentase banyaknya peserta yang merespon baik terhadap training dan lain sebagainya. Nah cuman dari banyaknya parameter-parameter tersebut, sebetulnya perusahaan perlu untuk memilih beberapa parameter kunci yang selanjutnya akan disebut sebagai KPI seperti itu. Nah hal tersebut biasanya diidentifikasi atau KPI biasanya diidentifikasi melalui matriks yang sudah perusahaan tetapkan. Misalkan kayak gimana sih contohnya? Kayak tadi misalkan saya sudah sebutkan beberapa performance indikator atau indikator kinerja. Nah tujuan dari departemen training itu ada itu untuk apa sih sebenarnya? Nah dari parameter-parameter tersebut kita bisa buatkan matriks di sumbu X dan sumbu Y. Nanti kita tinggal checklist mana parameter atau indikator performance
yang memenuhi tujuan dari departemen tersebut ada. Kalau misalkan udah terbuat, nanti kita akan dapat tuh parameter yang secara persentase misalkan memenuhi semua kriteria dari tujuan departemen itu ada. Nah, maka parameter tersebut bisa kita definisikan sebagai KPI. Nah, mungkin kali ini cukup sampai di sini videonya. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.